PBNU sebagai lembaga yang populasinya sangat luar biasa, hampir separuh dari penduduk Indonesia. Kalau memang tesis Kiai Haji Madudin ini dipandang memang harus dihormati, ya segeralah dibuka diskusi secara objektif. Tidak seperti yang kemarin kita saksikan pamflet yang sudah berseliweran di media sosial tentang diskusi ilmiah yang diselenggarakan atau yang akan diselenggarakan oleh UIN Jakarta yang mengundang beberapa tokoh yang membidangi mengenai nasab klan Balawi ini, dari Kiai Haji Madudin, ada juga dari mantan menteri, seorang Habib yang dulu pernah tersandung kasus korupsi, dan beberapa para pengajar atau dosen dari UIN, entah dari Jakarta maupun Yogyakarta. Dan akhirnya diskusi ilmiah ini batal hanya gara-gara ada oknum ormas Islam yang kemudian meneror UIN Jakarta. Kalau acara ini tetap diselenggarakan dan tetap mengundang Kiai Haji Madudin, ormas tersebut mengklaim akan menggeruduk di mana tempat seminar itu berlangsung dan akan membawa massa sebanyak-banyaknya. Akhirnya UIN Jakarta, sekretariatnya membatalkan acara tersebut karena tidak mau menanggung resiko. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati, kita kembali di Opini AW Kertapati Channel. Saya nggak mau rasis ya. Kita ini sudah menjadi satu warga negara, mau dia keturunan Arab, mau keturunan Cina, mau keturunan Belanda, kan nggak boleh kita ini kok menjadi anti Arab. Jadi siapapun harus dinilai dia sebagai manusia. Dia keturunan apapun, kan kakeknya sama, keturunan Nabi Adam. Makanya kalau saya nggak pedulikan ini, sudahlah kita saling hormati aja. Anda boleh tidak percaya, boleh percaya, itu hal yang biasa. Penelitian itu sesuatu yang dihormati, tapi harus dengan standar ilmu. Menurut saya kita yang harus berhati bersih ya. Jangan ada kecemburuan dengan sesama pejuang. Jangan ada rasa benci pada sesama umat Islam. Kita ini kan selalu berdoa, Al-Quran mengajarkan wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati saya kebencian, ketidaksenangan pada orang. Pendapat Dr. Farul Roji sebagai Ketua PBNU bidang keagamaan yang dinilai oleh beberapa pihak adalah pendapat pribadi. Artinya pendapat mengenai tesis Kiai Haji Madudin, pendapat mengenai polemik palsunya nasab klan Balawi ini dimaknai bukan pendapat mewakili organisasi PBNU, terutama di bidang agama, tapi mewakili dia sendiri sebagai pribadinya sendiri dan tidak mewakili sebagai organisasi. Ini beberapa pihak yang saya tanya, pendapatnya hampir sama seperti itu. Beberapa pihak ini siapa? Ya, beberapa pihak ini yang sudah lama sekali menjabat di struktural PBNU, terutama di PCNU, dan tidak perlu saya sebutkan namanya. Nah, dari pendapat pribadi Dr. Farul Roji ini, kalau kita simak bersama, itu juga memang sangat janggal dan akhirnya blunder. Tadi disebutkan bahwa tesis Kiai Haji Madudin ini kalau memang dihormati dalam sebuah konteks karya ilmiah, tapi apa yang terjadi sampai hari ini, counter yang juga dari pendapat Dr. Farul Roji ini apa? Kita tentu saja pasti masih ingat bagaimana podcast yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu secara live antara Dr. Farul Roji dengan Kiai Haji Madudin. Nah, kalau memang itu dihormati, ya seharusnya secara organisasi, apalagi di sini Dr. Farul Roji kan membidangi agama, ya dibuka saja diskusi secara objektif, tidak memihak sana sini, artinya lebih kepada diskusi ilmiah, bukan perdebatan. Yang masing-masing tentu saja dari pihak Kiai Haji Madudin dan pihak Robitoh Alawiyah selaku yang ditentang mengenai silsilah yang tidak nyambung itu, ya harus dibuka secara luas
Dan bagaimana PBNU ini, khususnya yang membidangi agama ini, sebagai mediasi untuk melakukan diskusi antara Robito Alewiyah dan Kiai Haji Maduddin. Itu yang pernyataan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mengenai rasis. Ya, seperti apa yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah kita sering dengar bersama, dan kita simak secara terus-menerus di platform ini, di YouTube ini, oleh beberapa ahli, baik itu yang berlatar belakang akademis, di bidangnya dari mulai teologi, ahli hadis, dan lain sebagainya, maupun pengamat sosial dari para konten kreator atau YouTuber. Kita sudah mendengarkan bahwa kenapa sekarang ini timbul saling mengumpat yang akhirnya kepada rasis tentang bangsa Arab. Sebetulnya di sini tidak ada sama sekali yang itu akhirnya membenci orang Arab. Ini karena ulah oknum tertentu yang menggiring polemik palsunya nasab klan Balawi ini. Kedua belah pihak ini, antara pro dan kontra ini, digiring untuk akhirnya dijadikan kesimpulan, terus dipublish dan terus-menerus diungkapkan bahwa ini nanti timbulnya rasis. Padahal tidak seperti itu. Karena ungkapan rasis ini juga sudah lama berseliweran di media sosial. Bukan soal hanya polemik nasab saja. Di segala sesuatu yang itu sifatnya sensitif, apalagi membahas tentang agama, kesukuan, etnis, budaya, politik, pasti digiring ke arah rasisme. Padahal ini tidak. Ini hanya ulah oknum tertentu aja yang merasa memang mau membelokkan diskusi ini kepada soal rasis. Kemudian yang ketiga, di awal saya sudah bicara bahwa ya, PBNU sebagai lembaga yang populasinya sangat luar biasa, hampir separuh dari penduduk Indonesia. Kalau memang tesis Kiai Haji Maduddin ini dipandang memang harus dihormati, ya segeralah dibuka diskusi secara objektif. Tidak seperti yang kemarin kita saksikan pamflet yang sudah berseliweran di media sosial tentang diskusi ilmiah yang diselenggarakan atau yang akan diselenggarakan oleh UIN Jakarta yang mengundang beberapa tokoh yang membidangi mengenai nasab klan Balawi ini, dari Kiai Haji Maduddin, ada juga dari mantan menteri, seorang Habib yang dulu pernah tersandung kasus korupsi, dan beberapa para pengajar atau dosen dari UIN, entah dari Jakarta maupun Yogyakarta. Dan akhirnya diskusi ilmiah ini batal hanya gara-gara ada oknum ormas Islam yang kemudian meneror UIN Jakarta. Kalau acara ini tetap diselenggarakan dan tetap mengundang Kiai Haji Maduddin, ormas tersebut mengklaim akan menggeruduk di mana tempat seminar itu berlangsung dan akan membawa massa sebanyak-banyaknya. Akhirnya UIN Jakarta, sekretariatnya membatalkan acara tersebut karena tidak mau menanggung resiko. Nah, kembali lagi dari pernyataan Dr. Fahru Rozi. Kalau hanya pendapat secara pribadi, ya sah-sah aja. Toh itu sebagai ungkapan atau buah pikiran yang ada mengenai sesuatu hal yang bisa berpendapat apapun juga. Begitu juga para konten kreator dan yang lain sebagainya. Ketika mengkonter ungkapan para pengurus PBNU secara struktural, ya sebetulnya sah-sah aja. Bukan ingin mendiskreditkan atau bukan ingin menjustifikasikan. Meskipun juga harus dengan ketentuan yang berlaku di sini ya, tidak menyerang secara pribadi. Dan mengenai narasi yang atau kalimat yang dilontarkan oleh Dr. Fahru Rozi itu juga menurut beberapa tokoh yang saya coba diskusi atau tanyakan, itu juga bukan pendapat yang akhirnya menjadi keademan, menjadi peteduhan, atau ya paling tidak meredam dari para
polemik nasab palsu klan Ba'alawi. Tapi itu hanya diksi yang dilontarkan oleh Dr. Farul Rozi, bahwa kalau memang Dr. Farul Rozi sebagai ketua PBNU, atau katakanlah secara pribadi yang sudah mempunyai keilmuan yang tinggi, mempunyai pengalaman jam terbang yang banyak di organisasi, tentu saja mempunyai jiwa kepemimpinan yang akhirnya apa? Merangkul semua pihak, antara yang pro dan kontra mengenai nasab palsu klan Ba'alawi. Dan jangan malah dikatakan ini sebagai salah satu ajang saling ngiri. Kapan nganannya? Atau saling membenci. Nah, seharusnya Farul Rozi sebagai seorang yang sudah punya pengalaman jam terbang tinggi secara berorganisasi, tentu saja harus punya kebijakan, mempunyai kebijaksanaan, akhirnya merangkul kedua belah pihak yang bertikai, pro dan kontra tentang polemik nasab palsu klan Ba'alawi. Jadi semua pernyataan yang dilontarkan oleh Dr. Farul Rozi, ketua PBNU yang memidangi agama, meskipun itu adalah pendapat pribadi, itu justru memeruncing keadaan, memeruncing situasi yang akhirnya apa yang dikatakan oleh Farul Rozi benar-benar terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.